Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat, aman dan enggak kejadian ya. Oke, malam ini kita mau membahas tentang hal-hal yang sering banget kita obrolin tapi dengar dan jujur, praktiknya kadang kita ghosting. Judulnya yaitu menjaga amanah sekecil apapun, dari titipan barang sampai tugas kelompok. Oke teman-teman, apakah kalian pernah dengar tentang kata amanah? Pasti yang kepikiran langsung adalah berat-berat kan, seperti contoh kayak presiden, ketua OSIS, dan ketua BEM. Padahal dalam Islam sendiri, amanah itu gak melulu soal jabatan gokil di CV. Rasulullah SAW pernah bersabda yang intinya, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Hadis riwayat Ahmad. Lalu berarti ini bukan urusan serius ya. Oke, lanjut. Kita akan mulai dari yang sering terjadi di tongkrongan, seperti masalah sepele, titipan barang. Pernah nggak dititipin barang sekecil apapun, seperti pulpen, charger, atau helm? Contoh seperti, titip barang sebentar ya, jangan sampai hilang. Pas pulang pulpennya malah kebawa ke rumah. Terus seminggu kemudian hilang entah kemana. Pas ditanya jawaban, ya cuma pulpen 1000-an, nanti gue ganti. Dengerin ya, amanah itu nilainya bukan harga barangnya, tapi tentang kepercayaan yang dikasih ke kita. Mau harganya 1000 rupiah atau 10 juta rupiah pun, kalau kita bukan hak kita, ya harus dijaga. Sama halnya kayak utang. Contoh, bro, bisa pinjem dulu 100 gak? Ntar malam gue ganti deh. Pas malam minggu malah bikin story lagi nongkrong di kafe, tongkrongan, tapi utang pura-pura lupa. Pas ditagih malah galakan yang ngutang. Ini namanya red flag syariah. Teman-teman, menjaga amanah seperti apapun itu adalah cerminan dari karakter kita yang sesungguhnya. Oke, sekarang mari kita spill keresahan yang paling valid di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Seperti contoh tugas kelompok. Oke, jujur ya, di kalangan tugas kelompok itu biasanya selalu ada tipe-tipe manusia yang seperti ini. Satu, si paling sibuk, diajak kerja kelompok alasannya ribuan, bosnya kayak CEO Google. Dua, si silent reader, di grup asal cuma nge-read, gak pernah muncul. Pas hari H tiba-tiba bagian gue yang mana, tugas apa, tugas gue apa. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu si free reader, gak kerja apa-apa tapi namanya pengen paling atas di lembar cover, plus ukurannya dibuat, cuma cantumkan nama absen saja. Oke teman-teman, tahu gak, ketika kita masuk ke dalam sebuah tim atau kelompok, terus kita dapat bagian tugas, itu adalah amanah tanggung jawab. Kalau kita sengaja lepas tangan dan ngebiarin satu orang doang yang kerja sampai tipes atau kari tim, itu kita termasuk sudah zolim. Kita sudah melanggar janji dan makan hak orang lain. Bayangin gimana mau dapat berkah dari ilmu yang kita pelajarin kalau proses dapetin nilainya aja udah nggak amanah. Oke, yuk mulai sekarang stop jadi free readers. Kontribusi kecil apapun, misalnya bantu rapiin format, makalah, atau bikin PPT-nya jadi estetik, itu jauh lebih terhormat.
Kenapa sih kita harus peduli dan kita harus ribut ini mungkin hal-hal yang kecil tadi? Karena ada satu hukum alam sekaligus hukum Allah yang nggak bisa diganggu gugat. Kalau kita nggak bisa dipercaya dalam hal kecil apapun, jangan mimpi kita bakal dikasih tanggung jawab yang besar. Gimana Allah mau nutupin rezeki yang besar, jodoh yang baik, karir yang sukses ke kita kalau ditutupin pulpen teman aja atau ditutupin tugas kelompok malah ghosting. Semua hal itu, hal besar itu mulainya dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita bangun hari ini. Jadi mari kita core value dari tausiah singkat-singkat ini, yaitu yuk kita belajar jadi pribadi yang reliable dan bisa diandelin. Mulai hari ini kalau minjem barang sekecil apapun kita harus balikin. Kalau dapat tugas kelompok, kerjain semampuan kita, jangan disepelein. Karena di akhir nanti circle pertemanan kita nggak bakal bisa bantu kalau kita dituntut atas amanah yang kita sia-siakan. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat munafik dan selalu dikaitkan dengan sifat amanah. Kurang lebihnya itu dari saya. Saya Moh Islam Muharram Al-Harani, kelas B4 Manajemen Dakwah. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata yang kurang berkenan atau terlalu fakta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.